Pindah ke Miyung yang merasakan kehampaan dalam hidupnya karena selama dia hidup dipenuhi dengan kesendirian, bahkan kedua orang tuanya meninggal dikarenakan dirinya sendiri. Lalu Miyung mengingat masa lalunya di saat dia masih kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumahnya. Entah itu kutukan atau yang lainnya, tapi disitulah awal mula Miyung terus membuat orang lain terluka walau bukan Miyung yang melukainya. Ketika Miyung bermain dengan teman-temannya, ada seorang anak laki-laki yang jahil terhadap Miyung dan tidak lama setelah laki-laki tersebut menjahili Miyung, tiba-tiba anak laki-laki tersebut terperosok ke lubang solokan yang membuat anak laki-laki itu terluka parah. Tidak sampai itu saja, malamnya ada anak laki-laki lain yang memberikan sesuatu terhadap Miyung karena dia ternyata menyukai Miyung, dan kembali kejadian aneh terjadi lagi ketika anak tersebut akan pulang. Dia tertabrak mobil yang membuat kakinya terluka. Setelah kejadian itu, setiap ada orang yang menyukai Miyung, orang tersebut pasti mengalami musibah, bahkan ada yang sampai meninggal yang membuat Miyung merasa tertekan akan semua itu. Miyung bertanya-tanya dalam hatinya apakah itu disebabkan oleh dirinya atau kebetulan saja, tapi seiring berjalannya waktu Miyung pun merasakan ada yang aneh dalam dirinya yang membuat Miyung enggan untuk mendekati semua orang agar orang tersebut tidak terluka. Pindah keingatan Miyung ketika Miyung masih sekolah di sana, dia terus dibicarakan oleh murid sekolah karena sering menyebabkan orang lain terluka setelah laki-laki tersebut mendekati Miyung. Namun kutukan tersebut hanya menyerang laki-laki yang menyukai Miyung saja karena tidak ada satu perempuan pun yang terluka setelah mendekati atau berteman dengan Miyung. Walau begitu, semua perempuan enggan berteman dengan Miyung akibat takut mereka terkena kutukan seperti murid laki-laki di sekolah tersebut. Setelah gosip Miyung menyebar luas di sekolah, setiap ada laki-laki yang terluka, entah apapun penyebabnya, mereka semua menyalahkan Miyung padahal Miyung tidak sama sekali mengenal mereka semua saat itu. Semua murid menganggap jika ada murid laki-laki yang terluka pasti disebabkan oleh Miyung akibat gosip Miyung telah menyebar luas. Sebenarnya Miyung ini murid yang sangat pintar, namun karena murid di sekolah membenci Miyung membuat Miyung enggan untuk belajar kembali karena di dalam pikirannya hanya ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu menjauhi siapapun yang ingin dekat dengannya. Sepulang sekolah, ayahnya bertanya bagaimana dengan sekolah Miyung, lalu Miyung berbohong jika sekolahnya baik-baik saja dan begitupun semua murid di sekolahnya sangat baik terhadapnya. Miyung sengaja menutupi semua kejadian di sekolah agar ayahnya tidak merasa khawatir akibat dia di sekolah diberi julukan sebagai penyihir. Ayahnya lalu memberi uang untuk Miyung karena hari ini adalah hari ulang tahun Miyung, bertepatan juga dengan hari meninggalnya ibu Miyung karena ibu Miyung meninggal setelah melahirkan Miyung. Terlihat jelas di sini ayah Miyung sangat menyayangi Miyung dan juga sering memanjakan Miyung agar Miyung bisa hidup bahagia walau tanpa sosok ibu di kehidupannya. Keesokan harinya di sekolah, Miyung sengaja menghindari semua orang dan juga tidak terlalu memperdulikan teman-temannya menggosipkannya walau Miyung mendengar semua itu. Walau Miyung menjauhi semua orang, tetap saja ada yang mendekati Miyung, di mana laki-laki itu adalah yang meninggal tersetrum setelah mengantar Miyung padahal Miyung melarangnya mengikutinya. Akibat meninggalnya laki-laki itu, Miyung memutuskan tidak ingin sekolah lagi dan memilih diam di kamarnya yang membuat ayahnya marah karena Miyung tiba-tiba tidak ingin sekolah kembali. Penasaran anaknya bertingkah aneh, ayah Miyung lantas pergi ke sekolah untuk menanyakan sesuatu terhadap Daeng, di mana Daeng ini adalah teman Miyung dulu dan dia satu kelas dengan Miyung. Lalu Daeng menceritakan semuanya yang membuat ayah Miyung sangat sedih karena ternyata Miyung di sekolah selama ini menderita dan dirinya tidak mengetahui semua itu akibat Miyung menutupi semua itu darinya. Sedih dan sakit yang dirasakan ayah Miyung setelah mendengar anaknya diperlakukan seperti itu di sekolah, dia lalu mengambil tas Miyung yang tertinggal dan mengambil semua barang-barang Miyung yang ada di sekolah tersebut. Ketika ayah Miyung akan pulang, dia bertemu dengan seorang murid yang menghapus coretan di bangku Miyung sering duduk di saat makan, di mana orang tersebut adalah Dongjin. Ayah Miyung lantas bertanya apa yang sedang Dongjin lakukan, lalu Dongjin menjawab jika dia sedang menghapus tulisan bodoh yang ditulis oleh murid sekolah di bangku tersebut.
Ayah Miyung pun menanyakan tentang gosip penyihir di sekolah tersebut terhadap Dongjin dan Dongjin menjelaskan jika gosip tersebut tidak benar karena Dongjin yakin gosip tersebut hanyalah kesalahpahaman saja. Dongjin juga akan mencari cara agar gosip tersebut tidak terjadi lagi walau Dongjin belum tahu caranya tapi dia berjanji dia pasti bisa menghilangkan gosip tersebut. Ayah Miyung lantas berharap jika Dongjin bisa melakukan semua itu dan dia lalu pergi padahal Dongjin ingin bertanya siapa sosok laki-laki yang berbicara dengan dirinya sekarang. Hari-hari pun berjalan dengan Miyung tidak sekolah dan tidak keluar rumah untuk menghindari semua orang yang ingin menemuinya agar tidak ada yang terluka lagi. Walau begitu tetap saja gosip Miyung malah menyebar luas bahkan gosip itu sampai ke semua orang di kampung tempat Miyung dan ayahnya tinggal. Kesal akan semua itu ayah Miyung ingin menghajar salah satu temannya yang telah menggosipkan Miyung terhadap orang lain. Untungnya semua itu tidak terjadi setelah warga mencoba menenangkan ayah Miyung. Miyung juga sebenarnya sudah mengetahui semua itu tapi dia sudah terbiasa dengan orang lain menggosipkannya dan dia mulai sedikit demi sedikit terbiasa dengan kesepian dan hinaan dari orang lain. Walau Miyung tidak mempunyai teman setidaknya dia mempunyai ayah dan 2 kucing yang selalu menemani Miyung ketika kesepian itu sudah jauh dari cukup. Beberapa bulan pun berlalu dan Dongjin telah lulus sekolah lalu dia pergi untuk memberikan bunga terhadap Miyung sebagai hadiah atas kelulusan Miyung. Ketika Dongjin ingin memberikan bunga tersebut, dia melihat Daeng ada di sana dan langsung pergi tanpa menemui Miyung terlebih dahulu di mana ternyata Daeng ingin memberikan rapor Miyung yang dititipkan terhadapnya dari sekolah. Setelah Daeng pergi Dongjin juga meletakkan bunga di atas buku rapor Miyung tapi betapa terkejutnya tiba-tiba Miyung membuka pintu yang membuat Dongjin langsung pergi dari sana. Miyung juga melihat Dongjin kabur namun Miyung beranggapan jika Dongjin datang ke sana hanya ingin memberikan buku rapornya saja. Lama hanya diam di rumah saja Miyung akhirnya memutuskan untuk kembali belajar karena ayahnya memberi semangat Miyung untuk melakukan semua itu lagi. Ayahnya juga berjanji terhadap Miyung akan membawa Miyung pindah ke Seoul dan meneruskan sekolahnya di sana agar Miyung bisa menggapai cita-citanya dan juga tidak ada orang lagi yang menggosipkan Miyung. Keesokan harinya betapa senangnya ayah Miyung karena Miyung ingin membantu ayahnya bekerja di kebun untuk menanam kentang di mana itu adalah pertama kalinya Miyung keluar rumah setelah sekian lama tidak ingin keluar rumah. Awalnya semua terlihat baik-baik saja dengan ayah Miyung yang menanam kentang dan Miyung menyiapkan benih untuk ayahnya tanam di samping kebun namun tiba-tiba ada ular yang menggigit kaki Miyung lalu Miyung jatuh pingsan akibat bisa dari ular tersebut. Ayahnya yang melihat Miyung tergigit ular sangat khawatir terhadap keadaan Miyung tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mencoba mencegah bisa itu menyebar ke tubuh Miyung. Setelah Miyung sadar Miyung melihat gigitan ular telah diobati oleh ayahnya dan betapa terkejutnya Miyung melihat ayahnya terkapar dan terlihat sangat lemas. Di mana ternyata penyakit gusi yang dialami ayahnya kambuh dan Miyung lalu mencoba meminta pertolongan terhadap orang lain yang ada di kebun tersebut. Tapi ayahnya melarang semua itu agar semua orang tidak menyalahkan Miyung dari penyebab kejadian sekarang ayahnya seperti itu dan ayahnya tidak ingin semua orang menyebarkan gosip kembali jika Miyung adalah sumber masalah. Tidak lama dari itu ayah Miyung meninggal lalu Miyung merasa hidupnya tidak berguna kembali karena semua orang yang menyayanginya satu persatu meninggalkannya.